kita akan membahas perbedaan antara dana pensiun dengan dana warisan. Nah, ini masih rancu ya, seringkali teman-teman yang ngambil program proteksi, ngambilnya program proteksi jiwa ya, jadi menyiapkan warisan, tapi selalu menanya nanti saya bisa dapat berapa, menikmati berapa. Ya beda ya, dana pensiun itu untuk masa tua Anda. Begitu Anda masuk usia tidak produktif, Anda bisa menikmati uang yang sudah Anda kumpulkan untuk masa pensiun Anda. Tetapi kalau dana warisan itu ya memang nanti yang menikmati adalah orang-orang kita tinggalkan. Ya, seandainya terjadi resiko maksimal pada diri kita, ya bisa jadi meninggal sebelum tua, ya setidak-tidaknya ada sejumlah dana yang bisa dicairkan oleh pihak asuransi untuk membiayai anak dan istri Anda ya, supaya mereka tetap bisa melanjutkan kehidupan, mereka tetap bisa melanjutkan pendidikannya ya. Jadi teman-teman Anda harus bisa membedakan ya, kalau dana pensiun itu memang dipersiapkan untuk masa tua Anda. Kalau warisan itu disiapkan untuk orang-orang yang kita sayangi, ya itu beda sekali. Nah, untuk dana pensiun itu pun Anda harus siapkan secara sengaja. Nggak mungkin bisa muncul mak bedunduk begitu ya, tahu-tahu muncul dan Anda tidak pernah menyiapkan, ngerti-ngerti muncul dana pensiunnya cukup untuk masa tua. Nggak bisa seperti itu ya. Beberapa bilang, Pak saya ikut BPJS Ketenagakerjaan. Ya silakan dicek BPJS Ketenagakerjaan Anda. Nanti kalau Anda masuk usia pensiun, yang cair berapa? Kalau yang cair cuma 100 juta, sementara Anda pensiunnya masih 20 tahun lagi, nah 20 tahun lagi duit 100 juta itu bisa untuk hidup berapa lama? Ya, jadi ada ilustrasi, teman-teman bisa lihat di gambarnya ya. Kalau Anda ingin mengumpulkan duit 1 miliar di usia Anda yang ke-60 nanti, kalau Anda mulai di usia 20 tahun, berarti setiap bulan Anda harus menyisihkan 156.000. Kecil ya, tapi lakukan selama 40 tahun tentunya. Nah, kalau Anda startnya di usia 30 tahun, Anda harus menyisihkan 438.000 selama 30 tahun ya. Nah, kalau Anda startnya baru di usia 40, Anda harus menyisihkan sekitar 1,3 juta selama 20 tahun. Nah, kalau Anda startnya di usia 50 tahun, berarti Anda harus menyisihkan 4,8 juta selama 10 tahun. Jadi, kalau digambarkan itu seperti kalau kita lagi naik sepeda, makin jauh, ya makin landai, makin gak kerasa kan bebannya. Nah, sekarang rasanya 156.000, tapi kebayang nggak 10 tahun yang akan datang, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, 156.000 itu enggak ada nilainya, enggak ada artinya ya, karena inflasi. Tetapi kalau Anda startnya terlambat, sudah umur 50 tahun, mau ngumpulin 1 miliar, Anda harus ngumpulin, nyisihkan 4,8 juta untuk dana pensiun Anda. Itu rasanya berat banget gitu ya, apalagi dengan gaji yang kira-kira cuman 5-6 juta, masa nyisihin 4,8 juta lah, mau hidup dari mana ya. Tetapi prinsipnya begini teman-teman, dana pensiun itu harus Anda persiapkan ya, entah target Anda berapa, pokoknya siapkan sejak dini. Kalau ngerasa dari gaji nggak cukup, ya cari dong sumber lain ya, cari bisnis supaya Anda bisa punya sejumlah dana untuk bisa diinvestasikan untuk mempersiapkan dana pensiun Anda.